Sebanyak 2 kasus varian baru COVID-19 dari India terpantau telah masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah mengaku akan mengawasi ketat mutasi varian baru virus corona di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merinci, selain 13 kasus mutasi varian baru dari Inggris, ada 3 varian corona dari luar negeri yang saat ini terdeteksi masuk ke Indonesia. 2 kasus varian baru COVID-19 India terpantau ada di wilayah Jakarta. Selain itu ditemukan juga kasus varian corona Afrika Selatan di Bali. Menurut Budi, meskipun kasusnya belum banyak, pemerintah akan mengawasi lebih ketat masuknya sejumlah mutasi varian baru virus corona di tanah air, karena varian baru tersebut penularannya lebih cepat. Hal yang kedua yang juga menjadi kewajiban kita untuk hati-hati, tadi juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden, karena sudah ada mutasi baru yang masuk, yaitu mutasi dari India. Ada 2 insiden yang sudah kita lihat, dua-duanya di Jakarta, dan 1 insiden untuk mutasi dari Afrika Selatan yang masuk, itu yang ada di Bali. Ya. Jadi selain mutasi yang dari Inggris, yang sekarang sudah ada 13 insiden, sudah ada 2 mutasi dari India masuk dan 1 mutasi dari Afrika Selatan. Ya. Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi. Ini harus kita jaga. Mumpung masih sedikit, karena mereka pasti akan segera menyebar karena penularannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Adalah tugas kita bersama untuk segera melakukan isolasi untuk yang terkena, disiplin melakukan testing, tracing untuk kontak erat dari daerah sekitarnya, dan juga teman-teman yang paling penting sekali lagi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apapun virusnya, apapun mutasinya, kalau kita disiplin protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, insya Allah harusnya penularan tidak terjadi. Itu sebabnya kenapa saya akan terus-menerus mengingatkan bahwa disiplin protokol kesehatan itu harus dijalankan oleh kita semua dimanapun kita berada. Sebelumnya secara keseluruhan terdapat 10 kasus varian COVID-19 asal Inggris yang telah teridentifikasi di Indonesia. Dengan rincian 3 kasus di DKI Jakarta, 2 kasus di Jawa Barat, 2 kasus di Sumatera Utara, dan 1 kasus masing-masing di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, 2 kasus varian baru corona dari India terpantau telah masuk ke wilayah Indonesia. Selain dari India, pemerintah juga telah mengkonfirmasi 2 varian baru COVID dari luar negeri asal Inggris dan juga Afrika Selatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia perlu waspada dengan masuknya varian baru COVID-19 ini karena memiliki daya tular yang lebih cepat. Dan untuk membahas hal tersebut bersama kita telah bergabung ada anggota tim pakar Satgas COVID-19, ada Dr. Erlina Burhan. Dr. Erlina, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya dokter Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, selain Dr. Erlina, kita juga sudah terhubung dengan epidemiolog Griffith University. Ada Pak Diki Budiman. Pak Diki, selamat siang waktu Indonesia. Selamat sore waktu Australia. Baik, Pak Diki di sana sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semuanya semoga dalam keadaan sehat. Baik, sebelum saya ke Pak Diki, ini saya mau tanya dulu ke Bu Erlina atau Dr. Erlina ya. Kemarin atau update terkini bahwa dari pemerintah mengatakan sudah ada 2 kasus varian India yang masuk ke Jakarta, dokter. Sudah ada update kah terkait dengan hal ini? Ada penambahan kasus kah atau seperti apa? Kemudian mungkin bisa dijelaskan kronologi sampai masuknya varian baru ini ke Indonesia itu seperti apa sih, dokter? Baik, terima kasih. Jadi update yang kita terima memang dari Kementerian Kesehatan mengatakan sudah ditemukan 10 kasus di Indonesia, dan ini kasusnya bukan murni ada di local transmission, tapi adalah kasus yang tertangkap karena datang dari luar. Jadi memang ada penumpang dari luar yang masuk ke Indonesia, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan positif dan diperiksa dengan genome sequencing, ternyata
ditemukan ini varian baru yang diketahui itu varian yang ada di India. Nah, ini harusnya menjadi suatu sikap kewaspadaan ya bagi pemerintah agar lebih cermat lagi, lebih keras lagi melakukan screening di bandara dan melakukan pemeriksaan itu dengan ketat dan juga karantinanya lebih ketat dan juga kalau perlu sih memeriksa keluarga-keluarga lain juga karena bisa jadi setelah hasil genome sequencing atau mutasi itu kan datangnya belakangan sementara pasien mungkin sudah berinteraksi dengan keluarganya yang ada di daerah Indonesia. Jadi intinya harus lebih ketat lagi, lebih waspada dan kepada masyarakat Indonesia mari kita lebih tingkatkan lagi protokol kesehatan. Jadi begini, memang varian baru itu kan konsekuensinya ada 3. 1 lebih menular, kedua dikatakan walaupun belum resmi diumumkan, declare oleh negara yang pertama kali menemukan bahwa ada hubungannya, ada potensi hubungan dengan tingkat keparahan penyakit dan juga kematian. Dan yang ketiga adalah efek tidak mempan dengan vaksin yang ada. Nah ini kalau varian-varian ini kemudian bertransmisi secara lokal di Indonesia ini kita dalam bahaya besar ya. Dan oleh sebab itu betul Pak Menteri mengatakan laksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ingat ya, ini satu yang ingin saya juga sampaikan kepada masyarakat, waspada boleh tapi jangan panik. Ya, kenapa saya katakan jangan panik? Varian apapun yang ada itu tidak akan jadi masalah. Satu, kenapa tidak jadi masalah? Karena virus COVID ini adalah virus RNA. Sifat dari virus RNA ini selalu bermutasi. Itu adalah lazim dan normal bahwa virus ini bermutasi. Yang harus kita waspadai adalah jadi mutasi apapun, bagaimanapun sifatnya, yang penting jangan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, karena virus varian-varian baru baik dia ganas ataupun tidak, dia tidak akan bertahan lama di luar. Di benda-benda mati. Baik. Tapi akan berkembang biak kalau masuk ke tubuh manusia. Kita akan bahas terkait dengan hal itu di segmen berikutnya, tapi kita fokus dulu kepada jumlah kasusnya. Kalau tadi dokter bilang sudah 10 kasus ya, artinya sudah bertambah 8 kasus dari data terakhir yang didapatkan dari pemerintah, dalam ini dari Menteri Kesehatan. Itu datanya, update-nya dokter WNA atau WNI 10 kasus itu, adakah datanya? Iya, saya tidak tahu pasti apakah itu WNA atau WNI, tetapi memang didapatkan dari penumpang yang masuk ke Indonesia. Tapi kalau dari Satgas sendiri, bagaimana kemudian pengawasan dan juga tracing dari Satgas setelah mengetahui adanya kasus varian baru dari India COVID yang sudah masuk ke Indonesia? Ya, jadi kalau kami di Satgas kan hanya mengusulkan ya. Untuk pelaksanaannya kan memang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Dan juga pengawasan dilakukan oleh Pemda. Jadi betul sekali bahwa tracing dan testing ini dilakukan, dan kalau memang menemukan kasus-kasus PCR positif dari penumpang dari luar negeri, maka saya sarankan dilakukan whole genome sequencing untuk melihat apakah sudah terjadi mutasi atau tidak. Oke, Pak Diki, tanggapan Anda Pak Diki dengan masuknya varian India, varian baru ke Indonesia, apa yang salah sebenarnya di sini? Dapatkah kita sebutkan bahwa pemerintah sebenarnya kecolongan? Ya, pertama dalam situasi pandemi, apalagi di mana dunia ini terkoneksi begitu dekat ya dan aktif sekali, jadi adanya penyebaran satu wabah yang cepat ya, dalam hal ini misalnya varian baru, itu bukan hal yang aneh sebetulnya. Bahwa ini sudah masuk, saya cenderung sih sudah ada di dalam wilayah Indonesia ya, walaupun ini masih mungkin belum terlalu menyebar ya, tapi karena melihat bahwa ini kan Oktober ditemukannya, dan Oktober ke Maret ini sudah Mei, dan itu kita bukanlah negara yang menutup pintu perbatasan seperti Australia misalnya, bukan kan. Jadi dan bahkan di setengah situasi ini yang sedang mulai berkecamuk begitu, kita masih menerima gitu kedatangan. Jadi
adanya potensi sudah ada di dalam negeri tentu bukan hal yang aneh. Sebagaimana kasus varian sebelumnya B117 yang ditemukan di komunitas. Jadi ini yang harusnya menjadi responnya adalah bahwa pemerintah harusnya melakukan yang disebut dengan retrospektif surveillance, ya, karena 2-3 bulan terakhir ini kan sudah masuk nih dari baik secara langsung dari India ataupun dari penerbangan lain. Nah, itu harusnya dilihat. Ini idealnya ya, bicara ideal bahwa penumpang awak pesawat dari India itu harus dicari mana yang PCR-nya positif dan dilakukan tadi yang sampaikan Dr. Rina, genome sequencing. Bahkan harus dicari pada mana yang begitu datang ternyata bergejala atau menunjukkan indikasi bahwa dia terinfeksinya bahkan setelah tiba. Karena kita tahu titik lemah di pintu masuk kita ini banyak. Selain memang kita nggak menutup dan mengetatkan pintu masuk, karantina kita cuma 5 hari. Itu sangat rawan. Bahkan pada yang karantinanya 14 hari seperti Australia lah sekalipun, itu deteksi kasus varian baru, ada deteksi kasus varian yang Rusia. Itu di hari ke-14. Di hari ke-14 ketika mereka mau keluar, sehingga ditambah lagi jadi tambah 7 hari, jadi 21 hari. Itu yang 14 hari, apalagi 5 hari. Gitu. Jadi ini yang tentu menunjukkan bahwa kita betul yang disampaikan bahwa tadi bahwa kita responnya harus betul kuat, ya 3T-nya, ya 5M. Tapi tidak boleh hanya wacana, harus betul-betul secara kuantitas kualitas. Itu dilakukan penguatan itu, karena kalau tidak kita benar-benar akan memberikan surga bagi virus ini, bagi varian baru ini, karena virusnya sebenarnya sama kan, virusnya itu sama. Bagi varian baru ini tuh menyebar dengan luasnya di wilayah di Republik Indonesia. Gitu. Jadi ini yang harus kita putus ya, adalah mata rantainya atau transmisinya. Dengan apa? Isolasi karantina. Ya. Nah, itu berarti idealnya untuk karantina bisa berapa lama, Pak Diki? Kalau untuk saat ini, semua negara yang masuk ya pendatang harusnya 14 hari. Itu yang saya selalu sampaikan sejak saya diundang waktu itu dengan pemerintah LBP mengundang. Saya sampaikan nggak bisa kurang dari 14 hari. Karena rata-rata itulah yang 2 kali masa inkubasi lah kurang lebih yang rata-rata. Dan itu pun minimal bukannya, karena minimal itu bisa saja ditambah. Kalau kaitan dengan India ini, menurut saya 21 hari. Yang dari India itu, kalau memang pemerintah masih ngotot mau membuka dan menutup, ya 21 hari. Dan itu diterapkan di banyak negara saat ini. Pada potensi varian yang membahayakan sekali ya, atau berpotensi membahayakan. Minimal harus 14 hari karantina. Baik, Dr. Elina dan juga Pak Diki, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Livestock akan segera kembali usai jeda.